wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Muhyiddin di akun channelnya Abdar Channel. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi wawasan, di mana kita simpulkan dulu bahwa yang namanya laporan hasil pemeriksaan inspektorat atau APIP, atau sekarang dirubah namanya ya, laporan hasil audit gitu. Jadi ada yang masih laporan hasil pemeriksaan, ada yang sudah dirubah menjadi laporan hasil audit. Sama-sama saja ya mungkin di situ. Nah, di sini masyarakat Indonesia mungkin mengetahuinya bahwa laporan hasil pemeriksaan audit inspektorat atau APIP itu adalah dokumen rahasia negara. Selalu disampaikan seperti itu, digembor-gemborkan bahwa LHP adalah dokumen rahasia negara. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sejak 2019 saya bersengketa ya dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut, khususnya dengan inspektorat, dan alhamdulillah publik sekarang sudah bisa menjadikan jurisprudensi bahwa laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil audit inspektorat adalah dokumen yang terbuka ya, dimana pernyataan saya ini tentu ada dasarnya, yaitu putusan peninjauan kembali nomor 112 PK _TUN _2021 tanggal 2 September 2021 antara Sekretaris Daerah Kabupaten Garut dalam kurung PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut melawan Asep Muhyiddin atau saya sendiri ya. Jadi ini putusannya, di mana dalam putusan ini ya, saya langsung saja. Putusan PK ini mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Sekretaris Daerah Kabupaten Garut dalam kurung PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. 2. Menghukum pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara. Jadi intinya permohonan PK yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut itu ditolak. Apa sih yang dimohonkan PK-nya? Di sini ada putusan daripada Mahkamah Agung. Nah, putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi ya, ini nomor 275 K_TUN KI _2020. Perkara kasasi tata usaha negara antara Sekretaris Daerah Kabupaten Garut atau dalam kurung PPID Utama Pemkab Garut melawan Asep Muhyiddin atau saya sendiri. Nah, ini ya buktinya. Nah, ini ya. Lalu apa sih yang dimohon, yang di PK-kan ini, putusannya seperti apa? Nah, jadi di sini putusan daripada kasasi yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sekretaris Daerah Kabupaten Garut dalam kurung PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut. Yang keduanya menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara. Jadi kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung ya. Apa sih yang dikasasikannya? Nah, di sini ada putusan pengadilan TUN. Nah, ya. Ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 110-G_KI_2019 Bandung atau BDG tanggal 6 Februari 2020 antara Sekretaris Daerah melawan saya Asep Muhyiddin. Apa sih
putusan daripada TUN ini. Nah, langsung saja kita singkat aja ya. Nah, ini nih. Mengadili menolak menolak permohonan pemohon keberatan. Jadi Pemda Garut keberatan gitu ya, ditolak sama PT UN. Yang kedua, menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat nomor 1045 garing PTSN strip MK strip A garis miring KI strip JBR garis miring 9 Romawi garis miring 2019 tanggal 23 September 2019. Nah, apa sih isi putusan daripada Komisi Informasi? Nah, ini yang menjadi ruhnya ya. Ini putusan Komisi Informasinya ya. Jadi langsung saja kepada amar putusannya, di mana awal mulanya terjadi sengketa ini, saya selaku warga masyarakat Kabupaten Garut, khususnya umumnya warga masyarakat di Indonesia, mengajukan permohonan meminta salinan LHP dana desa atau desa tahun 2017 di Kabupaten Garut gitu ya. Jadi sekali lagi saya meminta LHP desa, seluruh desa nih di Kabupaten Garut tahun 2017. Karena apa? Ya ada beberapa ketentuan, ada beberapa hal, ada beberapa keterkaitan yang sedang saya teliti, yang sedang saya dalami seperti itu. Nah, di sini amar putusan di putusan KI ini, pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan bahwa laporan hasil audit kinerja pemerintah daerah Kabupaten Garut tahun 2017 setelah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan selesai dilaksanakan dan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 diserahkan kepada PRD Kabupaten Garut merupakan informasi yang terbuka. Ya. Merupakan informasi yang terbuka. Nah, 3. Memerintahkan termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohon. Nah, itu ya. Nah, diantaranya itu memberikan salinan laporan hasil audit kinerja pemerintah desa Kabupaten Garut tahun 2017 ya. Jadi sejak putusan ini tahun 2019 hingga terakhirnya itu di PK ya tahun 2021 cukup panjang, dan silakan publik bisa menjadikan ini putusan ini adalah jurisprudensi, karena sifat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah ya, itu bisa dijadikan jurisprudensi. Jadi kalau ada yang bilang LHP desa adalah dokumen rahasia negara, itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Karena apa? Sudah ada jurisprudensinya. Ini jurisprudensinya. Nah, sedikit saya jelaskan, sedikit saya sampaikan kenapa LHP ini harus dibuat rahasia. Kalau toh memang tidak ada sesuatu hal, kalau toh memang kinerja-kinerja daripada auditornya oke, kredibel, profesional, dan saya yakin memang profesional, tetapi pasti ada oknum, ya. Karena sempat pimpinan auditor di salah satu daerah di Jawa intinya pernah tertangkap oleh KPK, gitu ya. Dan di sini juga perlu disampaikan ya bahwa ketika auditor atau APIP melakukan pemeriksaan kepada KLD atau lembaga pemerintahan lain, pertanyaannya yang mengaudit atau yang memeriksa inspektorat itu siapa? Ya. Contoh tahun 2020 ya, Inspektorat Kabupaten Garut ini untuk biayanya itu anggarannya ada program
program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas sebesar 2.200.000.000 ya. Itu pertanggungjawabannya bagaimana? Outputnya bagaimana? Manfaatnya apa? Gitu ya. Nah, di sini ada juga ya. Pelaksanaan pengawas internal secara berkala 4 miliar tahun 2020 ya. Lalu di sini untuk pelaksanaan pengawas prioritas nasional pengawasan ya 3 miliar gitu. Nah, lalu di sini masih ada juga ya program penegakan integritas 1.300.000.000 gitu ya. Tahun 2021 ada juga di sini, bahkan ada penyelenggaraan pengawas dengan tujuan tertentu 1.075.000.000. Nanti kan tidak apakah ada perubahan atau tidak ya. Ini tahun 2021. Nah, terus di sini untuk pengawasan desa 1.170.000.000. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI itu 903 juta. Nah, intinya di sini tolonglah yuk kita sama-sama perbaiki sistem. Yang memeriksa inspektorat ini siapa? Menggunakan uangnya. Kalau masyarakat sudah enggan, sudah tidak ada yang peduli, lalu bagaimana nasibnya? Kasarnya dalam sebuah lagu ya, lagu pernah saya mendengar yang diperiksa, yang suka memeriksa itu diperiksa gitu. Jadi profesionalisme lah, akuntabilitas dikeluarkan. Jadi kembali lagi kepada putusan Tun ya, yang sifatnya erga omnes, berlaku untuk semua gitu. Dan yang keduanya, apa yang dirahasiakan dalam LHP itu tidak ada ketentuan di pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di sana itu apa yang disebut ada rahasia pribadi, nggak ada disebutkan di dalam LHP itu rahasia pribadi ya. Ada rahasia negara, apa yang rahasia negaranya gitu. Jadi tanda tanya, yang diperiksanya adalah anggaran, kinerja yang notabene menurut undang-undang harus terbuka dan transparan, tetapi hasilnya bisa menjadi rahasia. Kan lucu gitu ya. Apakah yang ada disembunyikan besar, yang disembunyikan di situ, apa yang disembunyikannya gitu. Oke, jadi dalam pemerintahan ini sekarang kan udah terbit Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi itu bukan hiasan. Ada juga standar pemeriksaan audit internal gitu ya. Jadi yuklah kita pakai sedikit-sedikit. Tidak perlu sekaligus dipakainya itu, tidak perlu langsung dipakainya ini. Nah, ada juga PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan. Jadi ada beberapa jenis pemeriksaan di sini. Ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ada pemeriksaan rutin gitu ya. Kalau pemeriksaan tujuan tertentu kan harus ada perintah atau pengaduan atau yang lainnya. Jadi tertentu. Nah, anggarannya kan 1 miliar berapa tadi itu untuk Kabupaten Garut. Nah, pertanyaannya tujuan tertentunya ini apa aja? Beda dengan pemeriksaan rutin biasa. Anggarannya ada juga di situ. Nah, jadi saya mohon atas nama warga masyarakat yang diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Tipikor dan juga yang diatur di Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bisa dilibatkan secara profesional, bisa melakukan pengawasan publik. Jadi jangan sampai seperti kasus yang terjadi, pelapor korupsi
ditetapkan tersangka, yang sekarang ujung-ujungnya penetapan tersangka dicabut. Jadi yuk kita profesional lah gitu. Rezeki itu Allah yang ngatur. Itu mungkin sedikit pandangan dari saya. Sekali lagi singkatnya saya simpulkan bahwa laporan hasil pemeriksaan inspektorat adalah dokumen yang terbuka seperti yang disampaikan oleh putusan tadi, sudah ingkrah, bisa dijadikan jurisprudensi. Tidak ada alasan hukum kalau bicara LHP desa ini adalah dokumen rahasia negara, ya. Pidanakan, bisa dipidanakan. Lihat di pasal 52 Undang-Undang KIP dan pasal 216 KUHP, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.